Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai yaitu peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti yaitu peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat, terlebih dahulu kita membahas mengenai apa sih kegiatan ekonomi itu. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kita makan, berarti kita sudah melakukan kegiatan ekonomi. Seperti kalian tidur, artinya sudah melakukan kegiatan ekonomi. Seperti pergi ke sekolah, ayah dan ibu kalian bekerja, itu pun sudah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya, apa sih contoh dari kegiatan ekonomi? Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu contoh kegiatan ekonomi? Langsung saja kita masuk ke dalam contoh kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi yang pertama yaitu kegiatan jual beli di pasar. Seseorang yang menjual cabai, tomat, dan segala macam sayuran lainnya, dia si penjual adalah melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan si pembeli dengan membeli sayuran seperti tomat, cabai, dan sayuran lainnya, dia juga sudah melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kesimpulannya, si penjual sayuran tadi menjual sayuran itu untuk memperoleh uang yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu si pembeli membeli sayuran seperti tomat, cabai, sayur bayam, dan segala macam itu untuk dimasak, lalu diolah, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu petani memanen padi di sawah. Padi yang sudah masak lalu dipanen dan gabahnya dipisahkan dari batang padinya. Gabah ini nantinya diolah menjadi beras. Beras itu bisa kita makan ketika sudah dimasak menjadi nasi. Nah, sebagian beras itu dijual oleh petani untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli lauk, untuk membeli pakaian, untuk menyekolahkan anaknya, dan sebagainya. Nah, jadi si petani menanam padi di sawah itu untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan ekonomi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu seorang guru yang mengajari murid-muridnya di sekolah. Dia menyampaikan ilmunya, dia memberikan ilmu kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu bertambah pintar dan agar murid-muridnya bertambah ilmunya. Nah, di samping guru ingin menyampaikan ilmu kepada muridnya,
Dia juga mendapatkan upah karena sudah mengajari anak-anaknya supaya menjadi pintar. Nah, upah itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan si guru tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi, seorang guru yang mengajari anak-anak di sekolah, murid-muridnya di sekolah itu merupakan contoh dari kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Yang pertama yaitu pertanian. Di sini ada gambar petani yang sedang memupuk padi di sawah. Jadi padi itu perlu dipupuk agar tumbuhnya subur dan panennya banyak. Nah, gambar yang kedua adalah petani yang sedang membajak sawah. Sebelum padi ditanam, tanahnya harus dibajak biar nanti padinya tumbuh dengan teratur dan tumbuh dengan baik. Itulah pertanian. Pertanian itu ada pertanian di air dan ada juga pertanian di daratan. Nah, pertanian di air itu seperti contohnya di sawah. Nah, sedangkan pertanian di darat itu seperti kita menanam sayuran di ladang. Contohnya seperti sayuran sawi, kol, tomat, cabai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan itu dibagi atas 3 bagian. Ada peternakan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan unggas. Nah, peternakan hewan besar itu adalah peternakan yang maksudnya itu hewannya itu berbadan besar. Contohnya seperti kerbau, sapi. Nah, itu adalah peternakan hewan besar. Lalu peternakan hewan kecil itu apa sih, Bu? Peternakan hewan kecil itu apa saja? Nah, peternakan hewan kecil itu adalah peternakan hewan yang berbadannya cenderung kecil. Badannya itu cenderung kecil. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, betul, kambing, domba, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, peternakan unggas itu seperti apa, Bu? Nah, peternakan unggas itu ya pasti kalian tahu dong hewan unggas itu apa saja. Nah, hewan unggas itu ada ayam. Ayo, siapa yang tahu? Ada bebek, betul. Nah, apalagi angsa, ya. Nah, pasti kalian sudah tahu ya hewan unggas itu apa saja. Banyak loh di lingkungan kita. Nah, itulah peternakan. Nah, jenis usaha selanjutnya adalah perkebunan. Ada yang tahu perkebunan itu apa? Perkebunan ini tanamannya dibagi menjadi 2. Yang pertama tanaman musiman dan yang kedua tanaman tahunan. Nah, tanaman musiman ini artinya begitu dia ditanam dan panen, nah panennya itu sekali saja, lalu diganti dengan tanaman yang lain. Contoh tanaman musiman itu seperti apa sih, Bu? Contohnya itu apa, Bu? Nah, contohnya itu seperti bengkuang, ubi, singkong. Nah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, tanaman musiman itu seperti ubi dalam satu pohon itu, iya kalau ditanam, nah dipanennya hanya sekali saja, tidak bisa dipanen secara berkali-kali. Nah, kemudian ada tanaman tahunan. Tanaman tahunan itu artinya
dalam pohonnya ini bisa dipanen berkali-kali atau bisa dipanen bertahun-tahun. Nah, contohnya itu seperti kopi. Nah, terus ada karet dan ada juga pohon cengkeh. Nah, itu contoh itu termasuk tanaman yang bisa dipanen secara bertahun-tahun. Contohnya kopi. Nah, misal kita panen kopi, tahun depan masih bisa dipanen lagi. Nah, itu merupakan jenis usaha perkebunan. Kemudian jenis usaha berikutnya adalah kehutanan. Nah, kehutanan itu lebih ke jenis pohon yang akan dibuat menjadi kayu. Contohnya seperti gambar ini, ada hutan jati dan hutan damar. Itu termasuk ke dalam jenis usaha kehutanan. Jenis usaha selanjutnya adalah perikanan. Nah, perikanan ini ada dua jenis perikanan, yaitu di darat dan di laut. Di daratan atau bisa disebut air tawar itu contohnya seperti ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, kemudian perikanan di laut. Nah, seperti biasa yang dilakukan oleh para nelayan. Mereka mencari ikan di laut untuk dijual. Itu namanya perikanan laut. Sampai di sini anak-anak pasti paham ya. Paham dong, harus paham ya. Nah, selanjutnya itu ada jenis usaha pertambangan. Kemudian ada perindustrian. Kemudian ada perdagangan, dan yang terakhir yaitu jasa. Nah, jasa ini ada 4. Yang pertama jasa pendidikan, yang kedua jasa kesehatan, yang ketiga jasa hiburan, dan yang keempat jasa keamanan. Nah, mungkin hanya itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat salah kata, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.